Ini adalah Dhaka, jantung dari Bangladesh. 20 juta orang bangun setiap pagi dan menghirup udara yang begitu beracun. Seolah mereka merokok 20 batang rokok sebelum sarapan. Airnya tercemar, jalanannya kacau. Namun entah bagaimana, kehidupan tetap berjalan. Ini bukan sekadar sebuah kota, melainkan tekanan besar yang mendorong batas kemampuan manusia. Pada tahun 2025, proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan wilayah pusat perkotaan Dhaka dihuni oleh lebih dari 30.000 orang di setiap kilometer persegi. Sebagai perbandingan, Manhattan memiliki sekitar 27.000 orang per kilometer persegi, dan itu sudah dianggap sangat padat. Namun Dhaka melampaui batas tersebut. Berjalanlah di kawasan seperti Korail atau Kamrangirchar, dan Anda akan melihat keluarga besar, kadang 7 hingga 8 orang, tinggal bersama dalam satu ruangan berukuran sekitar 10 meter persegi. Ukuran ini bahkan lebih kecil dari kebanyakan tempat parkir mobil di Amerika. Privasi hampir tidak ada. Saat malam tiba, tempat tidur berubah menjadi lantai dan dapur berubah menjadi kamar tidur. Anak-anak mengerjakan tugas sekolah di tempat yang sama dengan ibu mereka menyiapkan makanan. Air seringkali tidak bersih dan tidak selalu tersedia. Sekolah dipenuhi murid, rumah sakit kewalahan. Ada pula bahaya yang tidak terlihat. Kekerasan, pencurian, dan eksploitasi. Dengan kehadiran polisi yang terbatas dan pengawasan resmi yang lemah, rasa aman menjadi rapuh. Ini bukan hunian sementara atau tempat penampungan darurat. Inilah rumah bagi jutaan orang. Setiap hari, antara 800 hingga 1.000 pendatang baru tiba di Dhaka dari daerah pedesaan. Semuanya mengejar hal yang sama, kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Jika Anda tinggal di kota sepadat Dhaka, di mana satu ruangan seukuran tempat parkir menjadi rumah bagi satu keluarga, apakah Anda mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti itu? Tulis ya jika Anda merasa bisa, dan tidak jika Anda merasa tidak sanggup. Menurut World Air Quality Index, Dhaka secara konsisten masuk dalam 5 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Namun apa arti sebenarnya bagi orang yang menghirupnya setiap hari? Tingkat PM2, 5 partikel mikroskopis yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan aliran darah, sering berada di kisaran 70 hingga 80 mikrogram per meter kubik. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa angka di atas 5 sudah berbahaya. Ini berarti udara Dhaka 14 kali lebih beracun dari batas aman bagi manusia. Pada hari-hari terburuk, yang jumlahnya sangat banyak, indeks kualitas udara melonjak melewati angka 300. Pada tingkat ini, petugas kesehatan menyarankan semua orang untuk menghindari aktivitas luar ruangan. Namun di Dhaka, kehidupan tidak berhenti karena udara beracun. Pengemudi becak tetap mengayuh selama 12 jam di tengah kabut asap. Pedagang kaki lima tetap memasak di atas api terbuka yang menambah polusi. Anak-anak tetap berjalan ke sekolah sambil menghirup udara yang perlahan merusak paru-paru mereka. Sumber polusi ini mencerminkan kota yang kewalahan oleh pertumbuhannya sendiri. Jutaan kendaraan tua mengeluarkan asap di jalan-jalan sempit. Ribuan pabrik bata beroperasi di sekitar kota dan mengirimkan asap langsung ke kawasan permukiman. Debu konstruksi dari proyek pembangunan yang tidak pernah berhenti bercampur dengan emisi bengkel industri kecil di lingkungan padat penduduk. Jika saya harus menghirup udara yang 14 kali lebih beracun dari batas aman, sejujurnya saya ingin melarikan diri dari negara saya sendiri. Jika Anda merasakan kekhawatiran yang sama, tuliskan angka 2 di kolom komentar. Irama Dhaka dibentuk oleh pergerakan tanpa henti. Kedatangan penduduk baru, pembangunan yang terus meluas, dan jalan-jalan yang selalu penuh aktivitas sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Dhaka pada tahun 2025 terus berkembang dengan kecepatan luar biasa. Laporan menunjukkan bahwa kota ini menerima antara 300.000 hingga 400.000 pendatang setiap tahun. Banyak di antaranya meninggalkan desa karena minimnya pekerjaan, pergeseran sungai, atau banjir yang berulang. Arus manusia ini mengubah komunitas lokal, membebani sistem publik, dan membentuk energi cepat yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Setiap pagi di Dhaka dimulai dengan cara yang sama. Jutaan orang bangun dan langsung berjuang mendapatkan tempat di bus yang penuh.
Berjuang melewati kemacetan yang bisa mengubah perjalanan 5 kilometer menjadi mimpi buruk selama 2 jam. Berjuang mendapatkan air bersih, listrik yang stabil, dan udara yang bisa dihirup. Bayangkan perjalanan harian yang biasa terjadi. Anda mencoba naik bus yang sudah mengangkut 3 kali lipat dari kapasitas seharusnya. Orang-orang bergelantungan di pintu dan jendela. Mereka yang beruntung bisa berdiri di dalam, terhimpit begitu rapat hingga sulit bergerak. Dan ini bukan perjalanan singkat. Banyak pekerja menghabiskan 3 hingga 4 jam setiap hari hanya untuk pergi dan pulang kerja. Kemacetan di Dhaka bukan sekadar ketidaknyamanan. Ini adalah ancaman kesehatan. Dengan lebih dari 1 juta becak, ratusan ribu mobil, bus, dan sepeda motor yang berebut ruang jalan, kota bergerak sangat lambat. Kecepatan rata-rata saat jam sibuk turun hingga 8 km per jam. Ini lebih lambat dari kecepatan berjalan kaki. Namun berjalan pun sering tidak mungkin karena trotoar sempit atau dipenuhi pedagang, material bangunan, atau arus lalu lintas lain. Yang paling mengagumkan adalah cara orang beradaptasi. Pengemudi becak memiliki kemampuan luar biasa untuk menavigasi ruang sempit. Mereka berkomunikasi lewat isyarat tangan, bunyi klakson, dan perhitungan waktu yang sangat cepat. Pedagang kaki lima mendirikan lapak di ruang yang tampak mustahil, menciptakan ekonomi kecil di tengah kekacauan. Apakah Anda pernah merasa kewalahan dengan perjuangan hidup setiap pagi di Dhaka? Jika iya, bagikan video ini agar lebih banyak orang melihat kenyataan yang jarang terlihat. Satu kali berbagi dari Anda bisa membuka sudut pandang baru bagi seseorang. Dhaka adalah pusat industri garmen Bangladesh yang memproduksi pakaian untuk merek-merek besar dunia. Pada tahun 2025, industri ini menghasilkan sekitar 50 miliar dolar Amerika dalam ekspor tahunan dan mempekerjakan lebih dari 4 juta orang. Sebagian besar adalah perempuan. Bagi banyak keluarga dari desa, terutama wilayah yang terdampak perubahan iklim, sektor garmen menjadi kesempatan pertama untuk memperoleh penghasilan tetap di kota. Di Dhaka dan daerah sekitarnya seperti Gazipur, Safar, dan Narayanganj, lebih dari 4.000 pabrik garmen beroperasi. Dari fasilitas besar hingga pabrik kecil subkontrak. Dalam 1 tahun terakhir, lebih dari 100 pabrik baru mulai berproduksi, menunjukkan tingginya permintaan global terhadap produk bertanda Made in Bangladesh. Namun penghasilan tetap tidak selalu berarti adil. Pekerja biasanya memperoleh antara 50 hingga 100 dolar per bulan dengan jam kerja yang bisa mencapai 14 jam sehari. Kondisi kerja sangat berbeda antar pabrik. Meski Bangladesh memiliki lebih dari 240 pabrik garmen bersertifikat ramah lingkungan, banyak fasilitas kecil masih kesulitan memenuhi standar keselamatan dan lingkungan dasar. Pekerja sering menghadapi panas ekstrem, ventilasi buruk, serta paparan bahan kimia dari pewarna kain. Yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa di balik kondisi keras ini, banyak pekerja, khususnya perempuan, melihat industri garmen sebagai jalan menuju kemandirian. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki penghasilan sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan menopang keluarga mereka. Ini adalah kemajuan, namun dengan harga pribadi yang sangat besar. Letak Dhaka membuatnya sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dan dampaknya semakin parah setiap tahun. Kota ini berada di wilayah delta tempat banyak sungai bertemu, dikelilingi area rendah yang mudah terendam saat musim hujan. Namun banjir di Dhaka bukan hanya soal hujan berlebih. Ini adalah akibat dari pertumbuhan kota yang terlalu cepat dan tidak teratur hingga menghancurkan pertahanan alaminya sendiri. Lahan basah yang dulu menyerap air telah ditimbun untuk pembangunan. Sungai yang dahulu membawa limbah keluar kota, kini tercemar dan tersumbat. Saat musim hujan tiba, banyak bagian kota dapat terendam dalam hitungan menit. Jalan-jalan di daerah seperti Dhanmondi, Mohammadpur, dan Jatrabari tenggelam di bawah air tercemar yang bercampur limbah, sampah industri, dan aliran jalanan. Orang-orang tetap menerobos air ini untuk bekerja, sekolah, atau membeli makanan. Banjir ini bukan sekadar gangguan. Ini berbahaya. Penyakit yang ditularkan lewat air menyebar cepat di lingkungan padat. Sistem listrik gagal dan meninggalkan komunitas tanpa daya selama berhari-hari. Usaha kecil kehilangan barang dan penghasilan. Bagi warga termiskin yang tinggal di daerah rawan banjir, setiap musim hujan membawa risiko kehilangan segalanya.
Perubahan iklim juga mendorong migrasi internal yang semakin membebani Dhaka. Setiap tahun, ratusan ribu orang datang setelah kehilangan rumah akibat erosi sungai, badai, atau intrusi air laut. Para pengungsi iklim ini sering terpaksa tinggal di kawasan paling rentan, menciptakan siklus yang sulit diputus. Tantangan lingkungan Dhaka tidak hanya soal udara. Sistem air kota berada di bawah tekanan berat dan memengaruhi setiap aspek kehidupan. Sungai di sekitar Dhaka, terutama Buriganga, Turak, dan Balu, pada dasarnya telah berubah menjadi saluran limbah terbuka, air buangan dari rumah sakit, dan industri mengalir tanpa pengolahan. Limbah kimia dari pabrik pewarna mengubah warna air secara tidak wajar. Sampah padat menyumbat aliran dan menjadi sarang penyakit. Berdirilah di tepi sungai Buriganga dan saksikan aliran limbah pewarna merah terang masuk langsung ke air. Di dekatnya, anak muda masih bermain dan nelayan tetap melempar jala, berharap mendapatkan ikan yang bisa dimakan. Ketidaksesuaian antara pencemaran yang jelas dan penggunaan sungai yang terus berlangsung menunjukkan betapa terbatasnya pilihan yang dimiliki warga. Akses air minum bersih juga menjadi perjuangan harian. Meski sistem pengolahan air membaik, distribusinya tidak merata. Banyak kawasan hanya menerima air beberapa jam sehari, memaksa keluarga menyimpan air dalam wadah yang mudah terkontaminasi. Di daerah termiskin, warga sering bergantung pada sumur yang mungkin tercemar arsenik. Sistem pengelolaan sampah benar-benar kewalahan. Dengan 20 juta orang menghasilkan sampah setiap hari dan infrastruktur terbatas, limbah menumpuk di jalan, sungai, dan lahan kosong. Pemulung informal, termasuk banyak anak-anak, memilah sampah untuk dijual kembali demi beberapa sen. Ini bukan hanya masalah tampilan. Pengelolaan sampah yang buruk memperparah polusi udara dan air, menciptakan sarang nyamuk dan tikus, serta menimbulkan risiko kesehatan serius. Di kota seintens Dhaka, kisah paling kuat datang dari orang yang menjalani hari-hari mereka di jalanan. Meski menghadapi kemacetan, kepadatan, dan tekanan lingkungan, warga Dhaka terus membangun kehidupan bermakna dengan ketahanan, kelenturan, dan dukungan bersama. Bagi banyak pendatang, Dhaka melambangkan harapan. Keluarga meninggalkan desa yang terdampak erosi sungai, minim pekerjaan, atau banjir, dengan keyakinan kota menawarkan masa depan lebih baik. Mereka sering menetap di kawasan berpenghasilan rendah seperti Korail, Mirpur, atau Kamrangirchar, di mana rumah kecil berdiri rapat dan tetangga berbagi sumur serta ruang memasak sederhana. Namun dalam keterbatasan ini, ikatan komunitas tumbuh kuat. Pengemudi becak adalah wajah yang akrab. Ribuan pria bekerja dari pagi hingga malam, menahan panas dan polusi. Mereka bangga pada hiasan becaknya dan percakapan singkat dengan penumpang. Penghasilan mereka menopang keluarga di kota dan desa asal. Pedagang kaki lima juga membentuk denyut kota. Dari penjual teh hingga makanan ringan, mereka menyediakan makanan terjangkau dan ruang berkumpul sederhana. Usaha kecil ini menopang banyak keluarga dan menunjukkan kecerdikan di tengah tekanan. Peran perempuan semakin terlihat. Selain bekerja di garmen, banyak perempuan kini terlibat di toko, sekolah, klinik, dan usaha kecil. Perempuan muda menempuh pendidikan tinggi, menandai meningkatnya ambisi dan harapan masa depan. Meski tantangan masih ada, arah perubahan mulai tampak jelas. Meski menghadapi kepadatan, polusi, tekanan iklim, dan ketimpangan sosial, Dhaka terus bergerak maju. Perjalanannya adalah kisah kemajuan bertahap dan perubahan berkelanjutan. Setiap tahun, infrastruktur baru, teknologi yang lebih baik, dan upaya komunitas membentuk ulang masa depan kota. Salah satu langkah positif adalah perluasan sistem kereta Metro Dhaka yang dirancang untuk mengurangi kemacetan dan menyediakan transportasi lebih bersih. Sejak beroperasi, sistem ini telah memangkas waktu tempuh ribuan orang dan mengurangi beban jalan. Pembangunan hijau juga membawa harapan. Bangladesh kini menjadi salah satu pemimpin dunia dalam pabrik garmen ramah lingkungan. Pabrik ini menggunakan teknologi hemat energi, standar keselamatan lebih baik, dan sistem limbah yang lebih bersih. Pendidikan dan kepemimpinan anak muda menjadi penggerak masa depan.
Populasi muda Dhaka mendorong inovasi di teknologi, kesehatan, transportasi, dan sistem sosial. Minat pada pendidikan digital dan usaha baru menunjukkan pergeseran menuju Bangladesh yang lebih modern. Yang terpenting, kemajuan Dhaka ditopang oleh kekuatan komunitas. Di apartemen tinggi maupun permukiman sederhana, warga saling membantu dan menjaga hubungan sosial yang kuat. Dhaka menantang pemahaman kita tentang batas ketahanan dan adaptasi manusia. 20 juta orang hidup setiap hari dalam kondisi yang akan melumpuhkan banyak kota lain. Namun mereka tetap membangun kehidupan yang penuh harapan dan tekad. Ini bukan kisah keputusasaan. Ini adalah kisah tentang ketangguhan manusia menghadapi keadaan yang hampir mustahil. Warga Dhaka tidak menunggu solusi dari luar. Mereka menciptakannya sendiri. Saat Anda mengeluh tentang kemacetan atau kualitas udara, ingatlah Dhaka. Ingat bahwa jutaan orang menghadapi tantangan yang jauh lebih berat setiap hari dengan martabat dan keyakinan akan hari esok yang lebih baik. Jika ini membuka mata Anda pada kenyataan yang jarang terlihat, bagikan dengan orang lain. Aspek kehidupan apa di Dhaka yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda mengalami kondisi serupa di kota Anda sendiri? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga Anda selalu dalam keadaan baik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.